Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Arturo di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas, ini teman-teman banyak banget yang pada tanya, kenapa kok orang Korea suka pekerja Indonesia? Daripada teman-teman penasaran, kira-kira kenapa yo? Simak video ini sampai habis, langsung saja yuk. Cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini ya. Ini memenuhi request dari teman-teman. Ini ada banyak sekali teman-teman yang pada nanya, kenapa kok orang Korea itu suka sama pekerja Indonesia gitu ya. Nggak panjang lebar, langsung saja kita bahas. Seperti kita ketahui, banyak sekali pekerja Indonesia yang ada di Korea Selatan. Bahkan setiap tahun kuotanya itu kita mendapatkan kuota yang tidak sedikit ya, bisa tak katakan. Apalagi untuk tahun depan ini saya mendengar berita bahwa kuota negara kita ditambah. Kira-kira kenapa sih? Ya wes, kita flashback ke belakang dulu lebih jauh. Banyak sekali senior-senior kita tentunya yang memberikan efek. Kenapa kok banyak mengambil pekerja Indonesia? Di antaranya ya karena senior-senior kita, para pendahulu kita, para pejuang devisa Korea zaman dulu yang memberikan perilaku yang baik di sini. Maksudnya meninggalkan track record pekerjaan yang bagus, perilaku yang baik. Tetapi selain itu, faktor-faktornya diantaranya yaitu satu, orang Indonesia itu lebih ngerti bahasa jika dibandingkan dengan negara-negara lain ya, karena emang persaingan untuk ke Korea ini semakin banyak di Indonesia, sangat ketat. Bahkan seperti saat saya ujian waktu itu 32.000 mengikuti ujian dan yang lulus itu cuma 7.000, jadi 25.000 itu out. Yang kepilih ya itu peringkat 1 sampai 7.000. Bahkan kemarin aku sempet ngeliat ujian tahun berapa itu, teman-teman yang tahu mungkin ada KKM yang sampai nilainya itu 190 baru lulus loh. Apa 185 gitu ya. Mohon dikoreksi kalau misal salah. Itu kan berarti kan harus hampir salah berapa? 3 tok ya. Kan itu bener-bener nilai yang fantastis. Jadi untuk penyesuaian di sini tentunya lebih bagus. Sedangkan di negara-negara lain itu KKM-nya itu sangat rendah. Bukan karena standar yang ditentukan pemerintah, bukan. Karena banyaknya peminat. Jadi ini orang-orang ini bersaing untuk sungguh-sungguh belajar. Dan itu tentunya lebih bagus. Dan di sini secara tidak langsung yang bisa masuk ke sini itu antara satu, orang yang IQ-nya maksudnya di atas rata-rata orang yang ikut daftar ini. Kalau enggak ya orang yang gigih dan tekun. Makanya yang kesini bener-bener para pejuang-pejuang tangguh yang mentalnya kuat. Bahkan sampai sekarang juga meskipun ada beberapa teman-teman kita yang baru datang itu udah agak menciderai hati sajak yang udah ngambil, tetapi tidak dipungkiri keinginan untuk mengambil, memperkerjakan orang Indonesia itu selalu terus bertambah. Di antaranya karena yang kedua ini adalah orang Indonesia mudah untuk bergaul. Yang seperti kita ketahui bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah yo. Kita ketemu sama orang yang nggak kenal aja kita bisa senyum gini, Mando. Yo monggo, Mas, Om gitu. Apalagi di desa-desa kan itu masih ada. Kalau di kota sih mungkin nggak ada. Makanya kita mudah untuk bergaul, mudah komunikasi, sehingga secara tidak langsung kita akan mudah untuk beradaptasi, entah itu dengan lingkungan kerja ataupun bertemu dengan orang sini langsung. Itu sangat-sangat cepat dibandingkan dengan orang-orang dari negara-negara lain yang meskipun kita berbeda agama, tetapi di sini untuk adaptasi benar-benar nggak terlalu sulit sih. Seperti yang udah tak bahas itu, mungkin kalau masih kesulitan bisa nonton itu.
Terus yang membuat orang sini suka lagi diantaranya yaitu adanya rasa sungkan dari kita. Itu kan udah mendarah daging, sebagai orang Indonesia pasti ada rasa sungkan. Ewuh pekewuh gitu ya. Misal ini kita apa ya disuruh mau nolak itu kita ada rasa sungkan itu loh. Jadi orang sini yang bikin seneng yaitu termasuk bisa dikatakan itu apa dalam bahasa Indonesianya itu kita termasuk orang-orang yang penurut. Jadi misal disuruh A, ya wis A, manut, disuruh B, manut, besok minggu disuruh mangkat, iya, Sabtu disuruh libur, siap, ya. Dan bahkan ada beberapa teman kita udah nggak jam kerja itu masih ditelepon, disuruh turun. Itu karena untuk ngajari atau ada problem itu mau turun seperti itu. Makanya orang-orang sini itu sangat suka sama orang Indonesia. Dan yang membuat tambah suka lagi, mayoritas pekerja Indonesia itu di sini betah-betah lama ya. Nggak ada yang baru 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu. Kalau ada yang begitu itu bukan orang Indonesia. Rakyat Konoha itu. Warga Konoha, kamu nggak kepilih, orang Indonesia yang kepilih. Terus selain betah-betah lama itu tadi yo, orang Indonesia itu relatif bisa dipercaya. Bahkan tidak sedikit teman-teman kita yang disuruh hanya untuk kerja malam yang tanpa adanya pengawasan, tanpa orang kantor, bahkan tanpa CCTV, dan itu bisa menghasilkan barang yang banyak ya, meskipun tidur, entah nggak tahu. Yang paling penting itu kan tanggung jawabnya. Orang sini ngelihat dari hasil kerjanya itu berarti orang Indonesia ini bisa dipercaya, bisa diberi amanah dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh sajangnya. Makanya orang sini pun seneng dong, wah ini negara lain nggak bakalan bisa, ini orang Indonesia ini bener-bener bisa bekerja dengan baik, tanggung jawabnya juga baik. Terus mayoritas orang Indonesia di sini itu bekerja secara fair lah, bisa mengimbangi dari negara-negara lain tanpa adanya cari muka. Kalau misal ada yang cari-cari muka itu bisa dipastikan bukan orang Indonesia juga, itu warga Konoha teman-teman. Yowes. Selain itu pekerja Indonesia terkenal juga akan keuletan, yang pekerja keras, tentunya pejuang-pejuang tangguh. Seperti yang udah tak bahas kemarin itu ada dari Sarung Men, itu yang tak podcast itu. Terus ada dari yang kemarin di pabrik-pabrik yang tak podcast itu, pabrik-pabrik berat semua guys. Bahkan di peleburan-peleburan itu banyak sekali orang Indonesia, di fishing-fishing juga banyak orang Indonesia, bener-bener tahan banting orang Indonesia. Makanya orang sini itu suka dibanding negara lain itu. Kalau disuruh kerja yang agak berat dikit ya, misal kerjaan yang agak susah dikit, itu udah nggak mau, udah nyerah, sampai bisa nangis-nangis kalau nggak begitu langsung minta pindah. Bagaimana kalau orang Indonesia bener-bener semua dikerjakan, selagi itu mampu untuk dikerjakan itu dikerjakan. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Itulah semboyan orang Indonesia. Kalau misal ada orang Indonesia yang cengeng, kerja dikit, nggak mau, itu kalau ada begitu bukan orang Indonesia. Itu dipastikan lagi rakyat mana? Konoha. Yowes. Terbukti guys, banyak sekali pabrik itu yang hanya mengandalkan orang Indonesia. Bahkan ada satu pabrik yang kemarin saya sempat ketemu itu di Seoul. Itu ada 15 pekerja Indonesia, itu semuanya orang resmi guys, pabrik makanan. Dan masih mau ngambil lagi itu ada 12 lagi. Jadi itu bakalnya calonnya ada 27 pekerja Indonesia, cewek cowok campur. Bahkan di tempat kerjaku dulu itu pekerja Indonesia juga banyak banget, mayoritas orang Indonesia. Bahkan waktu itu aku bisa sampai 17 apa 18-an, meskipun campur swasta, campur resmi, legal campur. Tapi yang 15 orang terus mau ngambil 12 orang lagi, ini semua resmi KB guys. Apakah mungkin di sini ada teman-teman yang dapat SLC secara bersamaan, namanya sama 12, pabrik sama? Bisa komen di sini, itu pabrik makanan di daerah Jeollanam-do. Kalau nggak salah Jeollanam-do. Bisa komen di sini guys, atau DM. Nanti tak sepil seniormu yang
baru datang beberapa saat kemarin. Aku sempat ketemu di Seoul sana. Orangnya ramah-ramah, baik-baik juga, dan pabriknya itu bener-bener pabrik Bonafit, pabrik yang gede guys. Bahkan teman prelimku dulu pernah ada yang di situ, tapi sekarang udah pulang karena nikah sama cowoknya tentunya, nggak sama aku. Sama aku ya wis pulang. Enggak lah. Ya wis. Itulah beberapa apa ya alasan kenapa orang Korea suka pekerja Indonesia, meskipun terkadang pekerja Indonesia itu agak molor masalah waktu untuk berangkat pagi, itu kadang waktunya mepet gitu guys. Kayak aku sendiri pun harusnya kan kurang seperempat udah sampai, kalau orang sini udah sampai, kalau orang Indonesia itu agak telat. Terus pas habis istirahat juga waktunya pasti mepet juga, jam 1 kurang 2 menit atau 3 menit gitu baru turun. Tetapi nggak tahu, tetap aja disukai. Bahkan tadi ya guys ya, jujur, ini Isanim dari pabrik decasting yang kemarin sempat aku kerja, ini telepon aku lagi loh. Duh, kok iso aku ngono. Nanyain gini tadi, kamu kerja di mana? Terus sekarang masih di Korea enggak? Ngono. Aku bilang masih. Lu berarti kamu bulbob apa? Kan nanya gitu dia. Aku bilang enggak bulbob ngono. Sini balik lagi ke pabrik decasting sini di Yonghang, di sini kurang orang, kamu kesini lagi ya, ngono, kerja bareng di sini. Ngono. Aku ngomong enggak, aku udah kerja di sini, ngono. Aku masih resmi, visa aku masih 10 bulan aku gitu. Ya wis pindah sini, ngono. Nggak bisa, aku maaf, aku ngono, aku udah kerja di sini nyaman. Terus ini beliau bilang, Isanim bilang itu kalau misal ada temen orang Indonesia suruh ngasih tahu di situ butuh orang resmi, boleh, swasta atau ilegal juga boleh. Mungkin teman-teman di sini ada yang butuh kerjaan, bisa komentar pabrik decasting yang yo pernah tak upload lah, pokoknya di video ada. Ya wes, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat boleh teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat yang mau tanya-tanya silahkan tanya di kolom komentar, di DM Instagram ataupun di Facebook dan di TikTok. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk semua pejuang devisa. Untuk yang baru proses, tak doakan prosesnya lancar sampai sini ketemu dengan orang-orang baik.